di malam hari itu, terutama ketika sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau kita mau hitung sepertiga malam yang terakhir itu berarti seperti malam sekarang ini kan masuknya dari jam 6 kurang 10. 6 kurang 10, sementara subuhnya jam 4 lewat 37 kira-kira. Berarti jam 6 sampai jam 4 10 jam. 10 jam, jam 7 kurang 10, 8 kurang 10, 9 kurang 10. Itu 3 jam pertama. Kemudian 10 kurang 10, 11 kurang 10, 12 kurang 10. Nah, jadi setelah 12 baru masuk sepertiga malam. Setiap sepertiga malam yang terakhir itu Allah Ta'ala itu turun dengan rahmatnya ke muka bumi ini untuk selalu menyodorkan pernyataan dan permintaan. Bukan kita yang minta, Allah yang meminta. Apakah dia bangun sehingga dia mempunyai hajat dan meminta kepadaku, aku akan kabulkan hajatnya. Ada sekarang yang sedang bangun untuk memintakan ampun daripada dosanya, aku akan ampunkan dosanya. Adakah di antara mereka yang bangun, mereka ingin bertobat dan aku akan terima taubatnya? Itu pada saat itu. Dari sepertiga malam sampai waktu subuh. Oleh karenanya eman kalau seumpama kita tidak bangun malam, terutama bagi ibu-ibu. Sebagaimana saya selalu katakan, sekarang ini apapun semua tergantung kepada emak-emak. Anak soleh tergantung kepada emak-emak, suami soleh tergantung kepada emak-emak, presiden terpilih tergantung emak-emak, bupati terpilih juga tergantung emak-emaknya. Jangan pernah mengentengkan fungsi daripada emak-emak. Termasuk apa? Kesalehan anak itu tergantung pada ibu. Karena ibu itu doanya itu seperti doanya 100 orang wali. Gunakan kesempatan. Ini kesempatan buat ibu-ibu. Sekarang ini ibu, sekitar 20 tahun yang lalu, saya masih teringat saya punya guru itu berkata begini. Kalau seumpama ada yang mengajar, mengawasi muridnya 24 jam dengan keadaan yang seperti sekarang ini, masih kalah dengan lingkungannya. Apalagi sekarang setelah 20 tahun. Apalagi sudah ada HP. Apalagi sudah ada lingkungan yang sangat luar biasa sekarang ini. Sehingga yang bisa menyelamatkan benar-benar itu, cuma saya selalu katakan, yang bisa menyelamatkan anak muda kita generasi ke depan ini adalah yang pertama Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran walaupun 1 lembar setiap hari. Yang kedua sholat 5 waktu. Silahkan kita berdosa besar, silahkan kita apapun yang kita lakukan, tapi jangan pernah kita tinggalkan sholat 5 waktu. Selama kita masih melaksanakan sholat 5 waktu, selama itu pula insya Allah akan menjaga, Allah akan menjaga kita daripada dosa-dosa yang akan menyebabkan kita meninggal dalam keadaan sulh khotimah waliyatubillah. Dan yang ketiga, asupi dengan asupan ilmu agama bagaimanapun caranya, baik itu dengan pondok pesantren, madrasah diniyah, hadir majlis taklim dan sebagainya. Dan yang keempat, doanya seorang ibu. Tidak dikatakan seorang ibu yang solihah, seorang ibu yang waliyah, seorang ibu yang rajin ibadahnya, tidak, tapi seorang ibu. Setiap ibu kalau doakan anaknya pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Karena apa? Tidak ada ibarat yang paling mendekatkan ibarat tersebut kepada rahmat Allah melebihi daripada rahmat seorang ibu kepada anaknya. Mohon maaf, bukan berarti kita sebagai ayah ini tidak mempunyai kontribusi yang besar kepada anak-anak kita, tidak. Tapi memang seorang ibu itu kontribusinya, kasih sayangnya tidak bisa digambarkan dengan gambaran kasih sayang apapun di dunia ini. Melebihi seorang ibu tidak pernah. Ayah itu tidak bisa mengungkapkan. Ayah itu sayang, ayah itu cinta kepada anaknya, tapi tidak bisa mengungkapkan. Tapi ibu itu bisa mengungkapkan. Oleh karenanya ibu yang galak kepada anaknya, itu adalah ibu yang paling sayang kepada anaknya. Padahal galak. Kalau kita lihat dari sekilas, oh galak dia nggak sayang. Enggak, justru ibu itu ketika mengungkapkan sayangnya itu, dia galak. Kenapa? Dia tidak akan galak kecuali kepada hal-hal yang disayanginya. Yang dia tahu bahwasanya ini sangat membahayakan, maka dia itu akan galak. Nah itu coba lihat. Maka kemudian Nabi SAW menggambarkan kasih sayang daripada seorang ibu. Kita ketika mendekap seorang anaknya yang masih bayi, dia itu menangis di tengah malam dan sebagainya, maka didekapnya, dipeluknya, dalam keadaan dia itu sakit, dipeluknya, itu adalah sebuah ungkapan rasa kasih sayang tidak pernah ada digambarkan dalam kasih sayang apapun di dunia ini. Baik guru kepada muridnya, suami kepada istrinya, ataupun sebaliknya, tidak ada kecuali ibu kepada anaknya. Sehingga dari situlah
Makanya Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk semuanya. Mau ibu yang solihah nggak solihah, ibu yang rajin sholatnya atau tidak, yang rajin baca Qur'annya atau tidak, pokoknya kalau ibu itu mendoakan anaknya dikabulkan. Doakan anak-anak kita. Anak-anak kita itu masa depan kita. Anak-anak kita itu keterusan, kepanjangan amal ibadah kita. Kalau kita sudah nanti tidak mungkin lagi beramal ibadah alias sudah meninggal dunia, yang meneruskan amal ibadah kita menjadi jariah buat kita siapa? Anak-anak kita. Kalau kita doakan dari sekarang anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman dan bertakwa, maka nanti setelah kita meninggal, apapun dilakukan oleh anak kita itu akan kembali kepada kita pahalanya. Kapan kita itu berdoa? Berdoa yang paling dikabulkan ketika kita bangun malam. Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya kewalian itu tidak akan diberikan kepada seseorang yang tidak bangun malam. Imam Abu Hanifah ketika beliau itu menerima murid-muridnya belajar di tempatnya, kalau ada salah satu murid yang tidak bangun malam, maka diusirnya. Kenapa? Kata beliau, tidak ada kebaikan pada seorang murid kalau dia itu tidak bangun malam. Nah, oleh karena itu carilah kesehatan pada bangun malam, carilah kekabulan hajat pada bangun malam, carilah kesendirian bersama Allah pada bangun malam, dan biasakan untuk kita itu sharing dan juga kita curhat kepada Allah pada saat kita bangun malam. Itu sangat bermanfaat ibu-ibu. Jadi bangun malam di tengah kesendirian kita bersama Allah Ta'ala, setelah kita sholat 2 rakaat, kita curhat kepada beliau, nangis kepada beliau. Itu tetesan air mata pada tengah malam, itu satu tetesan itu kata Nabi Muhammad bisa memadamkan panasnya api neraka jahanam. Bangun malam. Kenapa ibu kalau mau curhat kan mudah sekali, sehingga berapa kali di Al-Bushra ini ketika ibu-ibu bertanya dalam keadaan meneteskan air mata, ya kan? Sama ketika malam kita curhat kepada Allah Ta'ala, dengan mudahnya kita akan meneteskan air mata. Menetesnya air mata pada saat itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Menetes air mata karena takut kepada Allah, menetes air mata karena merasa dekat kepada Allah, menetes air mata karena dia merasa senang dengan Allah, itu adalah termasuk asarul ibadah yang paling besar. Itu tidak akan kita dapatkan kecuali pada malam hari. Oleh karena itu, ayo kita laksanakan. Yang pertama, jangan banyak makan. Yang kedua, minta kepada Allah supaya bangun malam. Yang ketiga, kalau kita itu mau bangun malam, maka laksanakan semua sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya, kalau mau tidur itu baca doa. Ya paling tidak, doa yang paling minim, paling sedikit. Apa itu? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Semuanya hafal. Udah itu aja. Itu sudah disunnahkan oleh Nabi. Udah itu baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, aman dari pencurian, aman dari tenggelam kalau kita naik kapal, aman daripada kebakaran. Itu kata Nabi SAW. 21 kita baca sebelum tidur, maka aman daripada pencurian, ketenggelaman, dan juga kebakaran. Ditambah lagi, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra merasa capek, mengurus anak, membuat roti buat keluarganya, kemudian ketika Nabi SAW mendapatkan banyak budak-budak, maka beliau memintanya supaya membantu dan meringankan pekerjaannya. Kata Nabi SAW, mau kau aku berikan lebih baik daripada budak? Gal mau. Kalau begitu, setiap kau mau tidur, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Faedahnya apa? Kalau kita baca itu setiap kali mau tidur, maka sepanjang hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tidak akan merasa capek apapun yang kita lakukan. Kalau seumpama kita ingin melakukan sesuatu, subhanallah, tanpa kita nyuruh orang lain, dia akan membantu kita. Itu yang terjadi. Kalau seumpama ada orang yang membantu kita, itu yang terlaksana pertama kali. Kalau nggak ada yang membantu kita, kita akan tidak capek sama sekali. Nah, jadi itu penting karena ibu kan berat ya. Pekerjaannya berat, mengurusi anak itu berat. Mana dia harus bangun setiap saat, karena ketika si bayi apalagi masih kecil, dia harus ganti popoknya dan sebagainya. Nah, itu kalau kita laksanakan, baca tasbih, tahmid, takbir sebelum tidur, maka akan menghilangkan rasa capek kita sebelum kita melaksanakannya. Nah, jadi jangan lupa, nah, setelah itu bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Sunnahnya kata Nabi SAW, pertama bangun langsung baca doa. Doanya apa? Yang paling mudah saja. Apa? Alhamdulillah
alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Semuanya hafal. Yang gampang, enggak usah yang banyak-banyak, yang panjang-panjang itu enggak usah, yang pendek-pendek aja. Sudah itu, begitu kita bangun, baca doa itu langsung setiap kata Nabi SAW, setiap orang tidur itu akan diikat kepalanya dengan 3 ikatan oleh setan. Tidur malam ini dengan tidur yang sangat nyenyak. Tidur malam ini dengan tidur yang sangat nyenyak. Ketiga, tidur malam ini dengan tidur yang sangat nyenyak. Itu selalu diwanti-wanti dan dijampi-jampi oleh setan. Tapi ketika kita bangun, baca doa yang pertama, lepas ikatan pertama. Lalu kemudian pergi ke kamar mandi, ambil wudu, lepas ikatan kedua. Lalu kemudian sholat 2 rakaat, lepas ikatan ketiga, dan sepanjang hari dia akan menjalani dalam keadaan dia semangat, rajin, dan sehat, kata Nabi SAW. Tapi kalau sudah kita bangun, apalagi sudah subuh, dikumandangkan azannya, maka di telinganya dikencingi sama setan. Makanya susah untuk pergi ke pengajian yang biasanya bangunnya setelah azan subuh itu, kata Nabi SAW seperti itu. Bukan saya mengatakan, ada hadisnya seperti itu. Jadi orang kalau bangun ketika azan sudah dikumandangkan, maka pastikan telinganya sudah dikencingi oleh setan. Makanya sebagian daripada ulama fikih dia mengatakan kalau seumpama dia itu bangunnya setelah azan subuh, maka sunnah untuk